Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Anissa Cahya Petikasari dengan NIM 11122000159. Pada video kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan secara singkat sejarah dari undang-undang yang ada di Indonesia, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Lalu setelahnya saya akan menjelaskan tentang dan menceritakan sedikit tentang sejarah serta sistem pemerintahan daerah di salah satu kota di Indonesia, yaitu Kota Semarang. Video ini adalah untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Endang Indarti. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan mulai untuk menjelaskan dari isi video. Undang-undang adalah kumpulan peraturan atau ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki kekuatan mengikat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Undang-undang biasanya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden, dan undang-undang itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum yang ada di negara ini. Sejarah undang-undang yang ada di Indonesia ini itu sangat kaya dan mencerminkan bagaimana perjalanannya sangat panjang pada yang dirasakan oleh bangsa ini dalam mencapai kemerdekaannya serta pembangunan hukum yang berkelanjutan. UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pertama yang ada di Indonesia yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat PPKI atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. UUD 1945 itu mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah mengalami beberapa amandemen sejak saat itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia itu mengalami reformasi yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah bidang hukum. Reformasi ini menghasilkan banyak perubahan dalam Undang-Undang 1945 dan pembentukan undang-undang baru yang lebih demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia. Karena pada video kali ini itu saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan tentang pemerintahan daerah, maka di sini saya akan menyebutkan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Lalu juga saya akan menjelaskan perubahan apa sih yang terjadi pada undang-undang tentang pemerintahan daerah ini. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan merupakan bagian dari reformasi administrasi yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak otonomi kepada daerah. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan tentang UU tentang pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari pengertian, lalu dari prinsip serta otonomi yang ada pada undang-undang tersebut. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memiliki otonomi luas bagi daerah kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kecuali pada bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, serta agama. Prinsip dari UU ini adalah desentralisasi dan dekonsentrasi tugas pembantuan. Lalu otonomi dari undang-undang ini itu luas ya, yang tadi itu. Otonominya luas di daerah kabupaten atau kota, provinsi, memiliki peran sebagai koordinator dan supervisi terhadap kabupaten atau kota di wilayahnya. Undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian dari undang-undang ini lebih fokus pada penguatan otonomi daerah dan penambahan prinsip good governance. Prinsipnya itu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Otonomi dari undang-undang ini adalah otonomi daerah yang lebih luas dengan menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Perbedaan undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Prinsip dari undang-undang ini menggunakan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Otonomi dari undang-undang ini adalah menegaskan kembali pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Otonomi daerah ditekankan pada pemberian kewenangan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Undang-undang yang saya jelaskan terakhir ini, yang nomor 3 ini, itu undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sampai sekarang itu masih digunakan sebagai landasan. Bahasan selanjutnya itu mengenai lingkungan yang mempengaruhi pemerintahan daerah pada suatu kota di Indonesia. Seperti pada ucapan saya di awal pembukaan video tadi, bahwa saya akan mengambil contoh kota Semarang sebagai contohnya dari sistem pemerintahan daerah, maka saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan yang mempengaruhi pemerintahan daerah di kota Semarang. Kota Semarang berasal dari sebuah daerah pesisir yang dulunya mempunyai nama Pragota dan sekarang berganti menjadi Bergota, yang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 Masehi. Pada masa itu, daerah tersebut adalah sebuah pelabuhan dengan gugusan pulau-pulau kecil di depannya. Nama Semarang sendiri itu berasal dari kata asem dalam bahasa Jawanya yang berarti asam dan arang yang berarti jarang. Penamaan Semarang ini itu bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I itu datang ke Pulau Tirang dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh di sekitarnya. Penamaan kota Semarang itu sempat berubah pada zaman masa kolonialisme Hindia Belanda yang diubah menjadi Samarang. Jadi dari Semarang pada masa kolonial Hindia Belanda itu diubah jadi Samarang. Kota Semarang itu merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Pada abad ke-16, Semarang masih berupa desa kecil di bawah kendali Kesultanan Demak. Namun, letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuatnya cepat berkembang. Perdagangan menjadi penggerak utama dalam kota Semarang, dengan pelabuhan Semarang menjadi titik pertemuan perdagangan dari berbagai daerah, termasuk dari Cina, Arab, dan Eropa. Kehadiran para pedagang ini memperkaya budaya dan ekonomi kota Semarang, sekaligus menjadikannya pusat perdagangan paling penting di wilayah Jawa Tengah. Seiring waktu, Semarang mulai menarik perhatian para Belanda. Pada tahun 1678, Amangkurat II yang pada saat itu adalah penguasa Mataram menyerahkan wilayah Semarang kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam menghadapi pemberontakan. Sejak saat itu, Belanda mulai mendirikan benteng dan berbagai fasilitas perdagangan yang semakin memperkuat peran Semarang sebagai kota pelabuhan. Jadi pada masa kolonialisme Hindia Belanda itu, Semarang itu merupakan kota pelabuhan terbesar pada saat itu setelah Batavia, ya kan. Pada tanggal 5 Oktober 1705, Semarang secara resmi menjadi kota VOC ketika Susuhunan Pakubuwono I membuat kesepakatan untuk memberikan hak perdagangan yang luas kepada VOC dengan imbalan penghapusan utang Mataram. Kemudian pemerintah Hindia Belanda itu membangun perkebunan tembakau di wilayah Semarang dan membangun jalan raya serta rel kereta api yang menjadikan kota Semarang menjadi sebagai pusat perdagangan kolonial yang sangat penting pada masa itu. Serta akses pendidikan pada masa itu juga sangat berkembang pesat bagi masyarakat kota Semarang. Namun ada beberapa kalangan juga yang sangat disayangkan tidak bisa mengakses pendidikan pada masa itu.
Semarang juga berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada pendudukan Jepang, kota ini menjadi salah satu pusat perlawanan. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran yang sampai saat ini itu menjadi eh, simbol keberanian rakyat Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada 14 sampai 19 Oktober 1945 yang melibatkan pertempuran sengit antara pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di kota Semarang, dan pasukan Jepang yang belum menyerah setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia berlangsung. Setelah kemerdekaan, Semarang terus berkembang menjadi salah satu kota metropolitan terbesar yang ada di Indonesia. Kota ini juga menjadi ibu kota Jawa Tengah dan pusat ekonomi serta pendidikan budaya di wilayahnya. Semarang juga dikenal dengan keberagaman budaya dan arsitektur yang mencerminkan sejarah panjang. Kota ini terus berkembang dan menjadi pusat penting dalam perkembangan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya mengenai kebudayaan yang ada di kota Semarang. Gambang Semarang mungkin menjadi salah satu kesenian yang cukup menarik dan salah satu kebudayaan yang cukup menarik di kota Semarang. Selain terdiri dari unsur musik, vokal, dan juga lawak atau lelucon, Gambang Semarang juga dipadu dengan tarian tradisional. Seiring dengan perkembangannya zaman, Gambang Semarang dipadukan pula dengan seni gerak tari yang pada masa lampau itu ditarikan oleh penari-penari transseksual. Seni tari Gambang Semarang memiliki gerakan yang berpusat pada pinggul penarinya. Selanjutnya mengenai tradisi keagamaan. Semarang merupakan salah satu daerah di Nusantara yang masih melestarikan tradisi nenek moyang dengan baik. Kota ini memang memiliki keragaman adat dan budaya yang sangat melimpah. Berbagai usaha pelestarian pun itu dilakukan, salah satunya dengan rutin menyelenggarakan tradisi khasnya. Selain untuk mempertahankan sekaligus mengenalkan tradisi pada generasi muda, pengadaan ritual-ritual adat ini itu dapat menarik wisatawan untuk datang langsung ke kota Semarang. Salah satu tradisi keagamaan yang sampai saat ini tuh masih dilestarikan adalah tradisi keagamaan yang pertama adalah padusan. Padusan adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, di mana biasanya warga itu akan mandi bersama di kolam pemandian. Tradisi ini berasal dari bahasa Jawa yang adus, yang berarti mandi atau membersihkan diri. Dan padusan itu dilakukan untuk memastikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu akan lebih lancar dan membawa berkah. Lalu tradisi keagamaan yang kedua adalah dugderan. Dugderan adalah tradisi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1881 dan melibatkan suara beduk dan tembakan meriam. Salah satu ikon dari dugderan adalah warak ngendok. Warak ngendok adalah hewan mitos yang melambangkan perpaduan budaya antara budaya Arab, Jawa, dan Tionghoa. Selanjutnya, pembahasan mengenai kondisi geografi dan demografi. Geografi Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, dan kota ini memiliki luas sekitar 373,8 km persegi dan berada di ketinggian 0-348 meter di atas permukaan laut. Geografi Semarang terbagi menjadi dua bagian utama. Semarang Bawah yang merupakan daerah dataran rendah yang meliputi pusat kota dan kawasan pelabuhan. Wilayah ini sering menghadapi masalah rob atau banjir pasang air laut. Lalu selanjutnya ada daerah Semarang Atas, yaitu daerah perbukitan di selatan yang memiliki udara lebih sejuk dan pemandangan yang indah. Kawasan ini juga menjadi daerah pemukiman elit dan wisata alam yang ada di kota Semarang. Lalu untuk kondisi demografi, Semarang adalah kota terbesar kelima di Indonesia berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk yang ada di Semarang itu sekitar 1,7 juta jiwa dan kepadatan penduduk kota Semarang sekitar 4.550 jiwa per
km persegi. Dan entitas kota ini sangat beragam dengan mayoritas penduduk adalah suku Jawa yang diikuti oleh etnis Tionghoa, Arab, dan beberapa etnis lainnya. Lalu agama, mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga terdapat komunitas yang signifikan dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikutnya kondisi politik. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi kondisi pemerintahan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang terdiri dari wali kota, wakil wali kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang bertugas untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kota Semarang. Tantangan dan isu. Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, banjirop, dan kebutuhan peningkatan infrastruktur. Pemerintah kota berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut melalui berbagai program pembangunan dan inovasi kebijakan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di Kota Semarang saat ini cukup positif dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Selain sebagai pusat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Madya Semarang, Kota Semarang juga merupakan pusat perekonomian yang termasuk perdagangan dan bisnis yang termasuk ke dalam kawasan strategis nasional atau bisa disingkat KSN. Peranannya sebagai pusat perdagangan dan bisnis di mana kontribusi Kota Semarang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Menurut data BPS 2020, PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku mencapai angka 189 triliun. Sebagian besar sektor kegiatan perekonomian yang mendominasi adalah sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Berikut adalah gambaran singkat mengenai ekonomi yang ada di Kota Semarang. Pertama, dari pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, Kota Semarang mencapai 5,79% yang merupakan angka tertinggi di Jawa Tengah. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,73%. Lalu untuk PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kota Semarang tahun 2023 mencapai sekitar 248,9 triliun rupiah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan mencapai sekitar 161,8 triliun rupiah. Berikutnya merupakan kondisi sosial Kota Semarang. Beberapa gambaran kondisi sosial di Semarang. Yang pertama itu keberagaman sosial. Semarang dikenal sebagai kota yang sangat beragam dari segi etnis dan budaya. Penduduk Semarang terdiri dari berbagai etnis termasuk Jawa, Tionghoa, Arab, dan beberapa etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang kaya akan budaya dan tradisi. Lalu dari segi kesejahteraan sosial, pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan sosial. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga Semarang mendapatkan akses ke layanan dasar yang diperlukan. Lalu dari segi pendidikan, Semarang memiliki berbagai institusi pendidikan yang berkualitas, termasuk Universitas Diponegoro atau bisa disingkat Undip dan Universitas Negeri Semarang atau UNES. Pendidikan tinggi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Kota Semarang. Pembahasan selanjutnya mengenai urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah di Kota Semarang diatur oleh berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintahan Kota Semarang. Urusan wajib otonomi daerah. Yang pertama ada pemerintahan umum.
yang menyusun dan menegakkan kebijakan pemerintahan dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Yang kedua ada administrasi keuangan daerah yang bertujuan untuk mengelola keuangan daerah termasuk perencanaan anggaran, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah. Lalu yang ketiga ada perangkat daerah yang bertujuan untuk mengelola perangkat daerah yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan daerah. Dan yang keempat ada pelayanan publik yang bertujuan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan memastikan keterbukaan atas informasi kepada masyarakat di Kota Semarang. Kota Semarang termasuk ke dalam local self-government atau pemerintah lokal daerah. Ini bermaksud bahwa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Desentralisasi dan otonomi daerah. Asas desentralisasi, Kota Semarang menjalankan asas desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini memungkinkan pemerintah kota untuk merespon kebutuhan masyarakat secara lebih langsung dan efisien. Di Kota Semarang terdapat OPD atau organisasi perangkat daerah. OPD atau organisasi perangkat daerah adalah lembaga atau instansi yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur OPD. Setiap OPD dipimpin biasanya oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Struktur ini memungkinkan adanya spesialisasi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Kota Semarang memiliki 51 organisasi perangkat daerah. Setiap OPD memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan terakhir itu mengenai struktur organisasi di Kota Semarang. Nah, struktur organisasi di Kota Semarang itu mengikuti sistem pemerintahan daerah di Indonesia, di mana kepala daerah atau wali kota merupakan pemimpin tertinggi. Di bawah wali kota terdapat berbagai dinas dan badan yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Nah, struktur organisasi di Semarang itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Saya akan membahas tentang tugas dan fungsi pokok dari struktur-struktur yang tadi ya. Yang pertama ada wali kota. Wali kota tugasnya sebagai kepala daerah. Wali kota memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Lalu selanjutnya ada sekretariat daerah yang tugasnya itu membantu wali kota dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seperti administrasi, koordinasi, dan pelayanan publik. Berikutnya ada dinas-dinas yang tugasnya itu masing-masing dinas memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Di sini saya akan menjelaskan hanya 5 dinas saja yang ada di Kota Semarang sebagai contohnya. Dinas yang pertama ada Dinas Pendidikan yang tugasnya mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada Dinas Kesehatan yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pengendalian penyakit. Dan yang ketiga ada Dinas Pekerjaan Umum yang tugasnya mengelola infrastruktur kota seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Yang keempat ada Dinas Perhubungan yang tugasnya itu mengatur lalu lintas dan transportasi serta memberikan pelayanan perizinan di bidang perhubungan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tugasnya mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran.
Selanjutnya ada badan-badan yang tugasnya itu memiliki tugas dan fungsi khusus seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Nah, struktur organisasi di Kota Semarang ini juga memiliki ciri khas. Apa aja sih ciri khasnya? Nah, yang pertama itu ada desentralisasi. Kewenangannya itu cukup besar diberikan kepada pemerintah daerah sehingga Kota Semarang memiliki fleksibilitas dalam mengatur kebijakannya. Lalu yang kedua ada partisipasi masyarakat, yang ciri khasnya itu masyarakat itu dapat diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui berbagai forum dan mekanisme. Lalu yang terakhir ada transparansi yang memiliki ciri khas dengan informasi publik itu harus diupayakan untuk dapat diakses oleh masyarakat di Kota Semarang. Struktur organisasi pemerintahan daerah termasuk di Kota Semarang itu bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perubahan struktur organisasi ini biasanya diatur melalui peraturan daerah. Baiklah, sampai sudah kita di penghujung video. Mohon maaf sebesar-besarnya jika yang saya jelaskan ini ada kesalahan, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.